Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada para ustazah, para ibu, para akhwat, para pemudi, para putri-putri kita yang tercinta, kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir di sini tidak pulang dari tempat ini kecuali kesalahannya diampuni oleh Allah, dosanya dimaafkan, amal ibadahnya diterima oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, rumah tangganya diharmoniskan, dan mendapatkan keturunan yang sholihin dan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tidak lupa juga minta doa kepada semua ibu, untuk saya, untuk semua keluarga, untuk saya punya istri yang masih dalam perawatan, untuk saya punya anak, saya punya menantu, cucu, semua mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibu-ibu tercinta, tadi sudah sama kita dengarkan acara demi acara, qasidah demi qasidah, pengajian demi pengajian. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan akan bermanfaat dan menjadi pedoman dalam hidup kita, insya Allah. Tadi dalam pengajian kita lihat Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid, yaitu memaparkan kepada kita kitab Al-Insanul Kamil di Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini satu kitab yang sangat mufid, luar biasa. Satu kitab yang khusus membahas tentang sifat-sifat Nabi, baik itu sifat-sifat khilqiyah maupun sifat-sifat khuluqiyah, baik sifat-sifat yang berkenaan dengan fisik Nabi, bagaimana wajahnya, bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya, bagaimana badannya, dan seterusnya. Juga sifat-sifat khuluqiyah, yaitu sifat-sifat akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabarnya, bagaimana lembutnya, bagaimana adilnya, bagaimana cerdasnya, bagaimana piawainya, bagaimana adilnya, bagaimana beraninya, bagaimana kesatrianya. Jadi kita punya Nabi ini sosok yang sempurna. Makanya guru kami tercinta Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidayhi memberi judul kitab tersebut dengan judul Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Nah, jadi karena itu ikuti pelajaran itu dengan baik ibu, karena isinya luar biasa, dan khusus bagi para ustazah sangat penting sekali kitab tersebut dibuat pegangan untuk berdakwah. Jadi kalau kita mau dakwah nih, kita mau bicara tentang keadilan Nabi, mana dalilnya? Nah, di kitab itu ada. Kita mau bicara tentang sabarnya Nabi, apa dalilnya? Apa peristiwa yang menunjukkan Nabi sabar? Di kitab itu ada. Jadi dikumpulkan per pasal dia. Ini dalil-dalil tentang sabarnya Nabi, ini dalil-dalil tentang cerdasnya Nabi, ini dalil-dalil tentang lembutnya Nabi, ini dalil-dalil tentang keberanian Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau para ustazah itu cocok buat dipegang sebagai bahan untuk berdakwah, insya Allah. Nah, yang kedua, Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas itu membahas tadi kitab Nizamul Usrah fil Islam. Nah, Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Ini juga karangan Abu Ya. Ini tentang yaitu bagaimana adab kita berumah tangga. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nanti di sana tuh ada tentang hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, kemudian bagaimana mengatasi segala problematika rumah tangga, bagaimana kalau terjadi pertikaian antara suami dan istri, lalu siapa yang wajib untuk merawat anak, dan seterusnya, tanpa harus ribut, tanpa harus berselisih, tanpa harus rame,
dalam kitab tersebut disebutkan solusi-solusi bagaimana mengatasi problem yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Nah, ini juga sangat penting sekali, apalagi buat ibu-ibu rata-rata yang sudah berumah tangga. Jadi tahu apa haknya, tapi juga harus tahu apa kewajibannya. Nah, mudah-mudahan dari kitab-kitab yang dibahas tadi ini menjadi tazwid anfusina bil ulumin nafi'ah, menjadi pembekalan untuk diri kita dengan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi perempuan-perempuan salehah. Kita tahu bahwa dalam satu hadis sahih Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ad-dunya mata, fa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Bahwa dunia ini sebetulnya perhiasan atau perbendaharaan, ya ikhwan. Nah, sebaik-baiknya perhiasan yang ada di dunia ini adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salehah. Jadi perempuan itu tidak dinilai dengan cantiknya, tidak dinilai dengan yaitu penampilannya, tapi dinilai dengan akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, maka semakin indah wanita tadi sebagai perhiasan kehidupan di dunia ini, dan juga akan menjadi perhiasan yang indah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi perempuan yang solehah ini penting sekali untuk ibu-ibu berjuang bagaimana menjadi perempuan solehah. Mudah-mudahan semua menjadi perempuan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, perempuan yang solehah itu bagaimana sih? Perempuan yang bagus itu bagaimana sih? Nabi mengatakan dalam hadis sahih yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, juga Imam Al-Hakim, Al-Sahih Bukhari Muslim, di mana dikatakan khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan itu. Jadi kalau kita mau tahu siapa itu perempuan solehah, jadi siapa itu perempuan yang terbaik, Nabi mengatakan khairun nisa kepada para sahabat. Nabi katakan sebaik-baiknya wanita adalah idza nadarta ilaiha sarratka. Jadi sebaik-baiknya istri bagi seorang suami adalah jika engkau melihat memandangnya, engkau akan senang. Jadi kalau suami melihat istri terus senang hatinya, tenang hatinya, sejuk hatinya, itu ciri kalau perempuan itu solehah. Hati-hati bu, kalau suami ngelihat kita gedek aja bawaannya. Hati-hati, kita mesti introspeksi diri. Kita pengen bagaimana suami itu kalau ngelihat kita tuh sayang, kalau ngelihat kita tuh senang, kalau ngelihat kita tuh senyum. Saudara, ini penting karena itu salah satu ciri istri solehah. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza amartaha ata'atka. Dan kalau kau para suami memerintahkan si istri tadi, maka si istri tadi niscaya taat kepadamu. Itu ciri perempuan solehah, yaitu taat kepada suami. Jadi kalau ada yang tanya apa hukum taat kepada suami, hukumnya wajib. Itu enggak ada perdebatan di antara ulama. Dari mazhab manapun, istri wajib taat kepada suami, tapi dengan catatan di dalam hal-hal yang baik. Nah, kalau dalam hal maksiat nggak boleh kita taat kepada suami. Jadi kalau suami mengajak ibu berbuat maksiat, atau mengajarkan ibu kemunkaran, atau mengajar ibu untuk ingkar kepada Allah, wajib untuk ditolak. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak ada taat kepada makhluk yang manapun, termasuk kepada suami, kalau diajak maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kema'rufan, hanya berlaku dalam kebaikan. Nah, jadi begini, santri wajib taat kepada kiainya selama kiainya ikut Allah dan Rasulnya. Itu nggak ada perbedaan. Tapi kalau kiainya udah nyeleweng dari hukum Allah dan Rasulnya, nggak boleh kita taati. Justru sang kiai harus diperingatkan, disadarkan. Rakyat wajib taat kepada penguasa, wajib. Sudah, nggak ada perbedaan di antara ulama. Kita wajib taat kepada pemerintah, kita wajib taat kepada penguasa, kita wajib taat kepada pejabat yang berwenang selama mereka tidak memerintahkan atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Selama mereka memerintahkan yang baik, buat aturan yang baik, wajib kita taati.
Tapi kalau mereka buat aturan yang bertentangan dengan syariat, haram untuk kita taati. Nah, begitu juga anak wajib taat kepada orang tua, wajib taat kepada ibunya, wajib taat kepada bapaknya, saudara. Selama si orang tua memerintahkan kebaikan. Tapi kalau ibu bapaknya memerintahkan untuk ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi, haram untuk ditaati. Begitu juga murid, wajib taat kepada gurunya. Wajib, nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Murid dimanapun wajib hormat kepada gurunya, tunduk kepada gurunya, cinta kepada gurunya. Tapi selama si guru tidak menentang Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ibu-ibu jangan pernah salah paham, karena saya lihat sekarang ini kadang-kadang ada murid diajar cinta kepada guru sampai disuruh maksiat mau. Nah, ini nggak benar nih. Nah, makanya jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, nggak boleh. Guru sehebat apapun, guru semulia apapun, guru setinggi apapun, memang wajib kita cintai, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Tapi begitu dia menyuruh kita maksiat, haram untuk kita taat. Nah, kira-kira jelas, Bu? Jadi taat kepada manusia itu hanya berlaku dalam kebaikan, insya Allah. Nah, begitu juga ibu, taati kepada suami, wajib. Selama suami ibu itu memerintahkan ibu dengan suatu perkara yang tidak haram, yang bukan maksiat, yang mampu untuk ibu lakukan, dan dia tidak melanggar syariat, wajib untuk kita taati suami-suami kita. Karena ibu jangan lupa bahwa surganya anak itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi jangan lupa, surga ibu ada dalam ridho suami. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi, saudara, ridhonya anak itu tergantung ridhonya orang tua. Tapi ridhonya istri tergantung ridho suami. Makanya berbahagia kalau ada istri wafat meninggal dunia dalam keadaan suaminya lagi cinta-cintanya sama dia. Suaminya lagi sayang sama dia. Suaminya lagi betul-betul mengasihi dia. Nah, kenapa saya katakan beruntung kalau dia meninggal dunia pada saat si suami cinta sama dia, itu jaminan si perempuan tadi akan masuk surga. Nah, tapi hati-hati kalau seorang wanita meninggal dunia, suaminya lagi marah sama dia, lagi murka sama dia, lagi tidak ridho sama dia, itu bisa menjadi petaka kita di alam kubur, di alam barzah, dan alam akhirat. Na'udzubillah min dalik. Makanya saya mau tanya nih semua ibu-ibu, siap taat kepada suami? Siap cinta kepada suami? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang ketiga, tadi kan disebutin bahwa kata Nabi khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan, ini perempuan soleha. Yang pertama, idza nazarta ilaiha saratka. Jadi kalau engkau melihat dia, para suami, memandang itu perempuan istrimu, engkau senang, engkau bahagia, itu tanda kalau perempuan tadi perempuan yang baik, soleha. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kau perintahkan dia, dia taat kepada perintahmu. Nah, yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza ghibta anha. Jika engkau pergi, tidak ada di rumah, meninggalkan dia, jauh dari istri, maka sang istri hafizat fi nafsiha wa malika. Si istri itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga keselamatan harta benda suaminya. Subhanallah. Jadi kalau suami lagi pergi kerja, kalau suami lagi tugas dakwah, kalau suami lagi keluar kota, istri yang baik itu dia menjaga kehormatan dia. Dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kemuliaan dirinya, dia tidak khianati suaminya, dan dia menjaga harta suaminya sedemikian rupa tidak digunakan kecuali hanya untuk kewajiban-kewajiban, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang semestinya. Jadi inilah ciri perempuan soleha. Tapi kalau ada suami lagi di luar, si istri ini akhirnya dia selingkuh, atau dia khianati suami, atau dia utang sana, utang sini tanpa izin suami, atau dia hambur-hamburkan harta suami tanpa ridhonya, berarti perempuan tadi tidak soleha. Kira-kira jelas, Bu? Nah, ini barusan yang saya sampaikan hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kalam ulama, bukan kalam habib, bukan kalam kiai, bukan kalam ustaz, bukan. Ini kalam Nabi kita tercinta Habibuna Mustafa Sayyiduna Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di sini ataupun nanti yang akan berumah tangga, berkeluarga, semuanya akan menjadi almar'atus sholihah, perempuan yang solehah, perempuan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, saudara, ada yang bertanya soal bagaimana sih hebatnya istri solehah. Satu saja yang saya mau sampaikan, ulama-ulama salaf kita itu pernah menyampaikan salah satu kelebihan perempuan solehah itu nanti di surga dia lebih menarik dibandingkan bidadari yang ada, ya kawan. Subhanallah. Padahal kita tahu yang namanya bidadari, saudara, di dunia ini nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya, saudara. Yang namanya perempuan, apa namanya, bidadari, itu luar biasa. Itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan di surga nanti. Tapi ternyata daya tarik bidadari yang begitu cantik, begitu indah, begitu luar biasa, tidak akan mampu menyaingi daya tarik perempuan-perempuan yang solehah, yang nanti juga akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang saya mau tanya, Bu, mau nyaingin bidadari gak? Mau lebih hebat dari bidadari gak? Mau gak supaya suami-suami ibu tetap nanti lebih tertarik kepada ibu daripada bidadari? Betul. Sebab kalau kita mau bersaing bidadari sekarang, kita gak ada apa-apanya sama bidadari. Tapi di surga nanti kita bisa bersaing sama bidadari dengan syarat jadi perempuan solehah, insya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Nah terakhir, sebelum nanti ibu-ibu boleh menyampaikan, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Terakhir saya hanya ingin mengingatkan ibu, hari ini hari Sabtu ya, kita sudah masuk tanggal 8 Muharram. Insya Allah besok hari Ahad itu hari ke-9, disebut Yaum Tasu'a. Hari Seninnya insya Allah tanggal 10 Muharram disebut hari Ashura. Nah saya hanya ingin mengingatkan saja, saya bacakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu kunyah, Bu ya. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Tapi kunyahnya Abu Hurairah. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Karena beliau dulu suka memelihara kucing, penyayang binatang, sayang banyak kucing-kucingnya. Akhirnya Nabi lihat Abu Hurairah ini begitu cinta, merawat, mengasihi, memberi makan kepada kucing-kucing peliharaannya, jumlahnya cukup banyak. Akhirnya justru dijuluki Abu Hurairah. Jadi ini julukan kasih sayang, julukan penuh cinta, bukan julukan untuk merendahkan, tidak. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwasanya Nabi bersabda afdalus siyami ba'da Ramadan. Sebaik-baik, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan Allah yang namanya bulan Muharram. Nah, jadi artinya di sini di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak puasa. Apakah kita mau puasa Senin Kemis? Apakah kita mau puasa Daud? Apakah kita mau puasa awal bulan? Apakah kita mau puasa Ayyamil Bid, yaitu puasa di tengah bulan, saudara? Nah, jadi sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Bahkan Nabi mengatakan puasa di bulan Muharram sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan. Nah, jadi perbanyaklah di bulan Muharram ini. Jadi kalau ada yang tanya amal apa sih di bulan Muharram yang terbaik? Salah satunya banyak puasa sunnah insya Allah. Nah kemudian
hadis yang lain yang perlu kita lihat di sini khusus tentang Asyura. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma Asyura wa amara bisyam. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Kalau disebut muttafaqun alaih berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan derajat muttafaqun alaih itu begitu kuat. Jadi udah nggak bisa diragukan dan nggak perlu lagi kita ragukan kesahihannya. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam shoma Asyura. Beliau itu dulu puasa di hari Asyura. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi nggak pernah puasa Asyura, nggak betul, bohong dia. Jadi hadis sahih menunjukkan Nabi puasa Asyura. Bahkan dilanjutkan oleh Abdullah ibn Abbas wa amara bisyam, dan Nabi perintahkan yaitu umatnya untuk berpuasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa manfaatnya puasa Asyura? Asyura itu tanggal 10 Muharram, Bu, ya. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Apa manfaat puasa daripada Asyura? Di sini disebutkan oleh Abu Qutadah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Jadi suatu saat beliau ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa sih manfaat puasa Asyura?" Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Yukaffiru sanatal madiyah." Masya Allah. Yukaffiru sanatal madiyah artinya puasa Asyura itu menjadi penebus dosa, penebus kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun yang baru lalu, ya ikhwan. Subhanallah. Ini kan kita sekarang masuk tahun baru nih. Tahun baru 1444 Hijriah. Nah, bisa jadi di tahun kemarin 1443 Hijriah kita banyak bikin dosa, kita banyak bikin maksiat, kita banyak berbuat kemunkaran, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik yang kita sudah mohon maaf kepada Allah ataupun belum, kita mohon ampun kepada Allah. Nah, sekarang dosa-dosa yang sekian banyak di tahun yang lalu itu, salah satu cara untuk menghapusnya, untuk menebus daripada dosa-dosa tadi adalah puasa Asyura. Maka itu saya anjurkan ibu-ibu yang ada di sini jangan sampai hari Senin besok luput daripada puasa Asyuranya. Nah, tapi bagi ibu-ibu yang sedang datang bulan, yang menstruasi atau haid, tidak bisa puasa, nggak apa-apa. Kan bisa kita puasa hari lain selama di bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini memang bulan untuk perlu kita isi dengan puasa sunnah. Tapi bagi mereka yang bersih, tidak datang bulan, tidak menstruasi, maka kita harapkan ibu-ibu bisa puasa di hari Senin, puasa Asyura, karena itu puasa sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan puasa yang tanggal 9-nya? Nah, di sini perlu saya sampaikan, Ibu, salah satu kebiasaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau satu hal yang paling sering beliau perhatikan, beliau tidak mau perilaku ibadah tradisi umat Islam ini disama-samakan dengan tradisi ibadah perilaku umat agama lain. Nah, ternyata di kota Madinah itu pada saat Nabi hidup dulu, umat Yahudi pun juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Mereka berpuasa, tadinya luput dari perhatian Nabi kita. Pokoknya dari mulai di kota Mekah, Nabi sudah puasa Asyura. Jadi kalau ada yang bilang Nabi di kota Mekah belum puasa Asyura, enggak. Yang betul, Nabi dari mulai di di kota Mekah sudah puasa Asyura. Kenapa ini saya garis bawahi? Sebab ada yang menuduh begini. Itu kan Muhammad itu puasa Asyura niru-niru orang Yahudi. Begitu sampai Madinah baru puasa Asyura ikut-ikutan Yahudi. Enggak betul. Nabi sebelum ketemu Yahudi, Nabi sebelum hijrah ke Madinah,
Nabi sudah puasa Asyura di kota Makkah sebelum beliau hijrah. Nah, begitu beliau hijrah, saudara, kebiasaan itu tetap beliau laksanakan. Hanya saja begitu di tahun-tahun terakhir sebelum beliau wafat, saudara, beliau perhatikan ini setiap tanggal 10 Muharram, Yahudi-Yahudi ini kelihatannya ada yang berpuasa, yang berbuat baik, yang seperti berhari raya juga. Ada apa sebetulnya? Nah, kemudian Nabi tanya kepada mereka, ada apa kalian ini kok tanggal 10 kok kelihatannya berpuasa, bahagia, merayakan? Akhirnya mereka jawab bahwa di hari ini kami merayakan tanggal 10 Muharram ini, hari Asyura ini, karena ini adalah kemenangan Nabi kami Musa alaihissalam, yaitu pada saat beliau dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya, Allah tolong, Allah menangkan, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Itu terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya apa jawab Nabi? Setelah Nabi dengar alaihi salatu wassalam jawaban daripada orang-orang Yahudi, beliau katakan, nahnu ahabbu minkum bi Musa. Kami ini umat Islam lebih berhak bahagia, lebih berhak senang, lebih berhak gembira, lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa daripada kalian, hei umat Yahudi. Nah, dari situ Nabi lebih menekankan kepada para sahabat, jangan tinggalkan puasa Asyura, walaupun tidak diwajibkan. Tapi Nabi tekenin, jangan sampai kalah sama orang-orang Yahudi. Bukan Nabi niru Yahudi, bukan. Jadi kalau Yahudi senang dengan kemenangan Nabi Musa, ya kita harus lebih senang. Nah, akhirnya apa? Nabi perintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Cuma jangan disamakan dengan puasanya Yahudi. Bagaimana caranya? Di situ Nabi mengatakan sebagaimana diriwayatkan. Saudara, di sini kita lihat sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, la in baqitu ila qabilin la asumanna tase. Jika aku panjang umur, hidup di tahun yang akan datang, kata Nabi, niscaya pasti aku akan puasa mulai dari hari ke-9. Ini namanya kalau dalam ilmu usul fikih, ini sunnatun hamiyah, yaitu suatu sunnah Nabi yang baru merupakan keinginan. Belum sempat dilakukan oleh Nabi, belum sempat dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi sudah punya azam, Nabi sudah punya niat, Nabi sudah punya himmah, keinginan. Kalau tahun depan aku panjang umur, aku puasa juga dari hari ke-9 disambung dengan hari ke-10. Ternyata Nabi tidak panjang umur, tahun berikutnya Nabi sudah tiada, ya ikhwan. Karena ini memang salah satu hadis di akhir-akhir daripada hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sunnah hamiyah ini dalam konteks usul fikih termasuk sunnah Nabi, yang kalau Nabi tidak bisa menjalankannya, kita umatnya sepatutnya menjaga keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu para ulama menganjurkan kita puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Lalu kalau nggak bisa bagaimana? Tanggal 9 kita nggak bisa puasa. Apa karena sakit? Apa karena musafir? Apa karena di rumah kita sedang ada acara, apa pernikahan dan lain sebagainya? Kita nggak bisa puasa tanggal 9. Nggak apa-apa. Puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Jadi kalau nggak bisa 9 dan 10, puasa 10 dan 11. Kalau 11-nya nggak bisa juga, nggak apa-apa. Puasa aja tanggal 10. Nah, boleh, satu hari hanya tanggal 10. Kalau tanggal 10-nya nggak bisa juga karena menstruasi atau ada halangan lainnya, puasa kapan saja di bulan Muharram. Kira-kira jelas gak Bu? Insya Allah ini bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal. Mau dosanya diampuni, mau dosanya ditebus oleh Allah, maka yuk rame-rame. Kalau tidak ada halangan, hari Senin kita puasa Asyura. Nah, kalau yang tidak berhalangan, puasa mulai besok, yaitu tanggal 9 dan 10. Kalau yang berhalangan, puasa 10 dan 11. Kalau nggak bisa 2 hari begitu, ya sekurang-kurangnya puasa tanggal 10. Mudah-mudahan ibu semua diberikan sehat walafiat, bisa puasa, bisa menjalankan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saja.